Bab 616-620. Bab 616, Maju ke Doowang. Waktu berlalu saat musim semi pergi dan musim gugur tiba. Tanpa ada yang menyadarinya, 1 tahun penuh telah berlalu sejak pertempuran yang menggetarkan jiwa itu terjadi di Akademi Dalam. Selama 1 tahun ini, Akademi Dalam, yang pada dasarnya telah berubah menjadi reruntuhan selama pertempuran besar saat itu, benar-benar berubah. Dalam 1 tahun, ada siswa lama yang pergi dan lebih banyak lagi siswa baru yang datang. Seluruh Akademi Dalam masih dipenuhi dengan vitalitas. Setiap hari, ada banyak siswa yang mengeluarkan keringat seperti hujan saat mereka bekerja keras untuk mendapatkan kemuliaan, peringkat kuat. Seiring waktu mengalir melewati jari seseorang, kadang-kadang akan ada seseorang yang akan mengarahkan pandangan mereka ke Menara Pemurnian Ki Langit Berkobar, yang berdiri di sudut Akademi Dalam. Mereka mengingat pertempuran besar yang menggetarkan jiwa yang secara bertahap terkubur jauh di dalam ingatan mereka. Mereka mengingat pemuda itu, yang berdiri seperti dewa dalam pertempuran itu, sebelum akhirnya jatuh dengan tenang, dan segera menghela nafas berulang kali. Jika orang itu masih hidup, kemungkinan besar dia akan menjadi orang terkuat di Akademi Dalam selain Penatua Pertama Sukian. Dalam 1 tahun ini, kecapi telah berubah menjadi merah dan pisang raja telah berubah menjadi hijau. Selama 1 tahun ini, kecepatan Akademi Dalam menyerap siswa baru menjadi jauh lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin karena niat mereka untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, karena peningkatan jumlah orang, berbagai jenis faksi kecil juga mulai berulang kali muncul seperti rebung setelah hujan musim semi. Akademi Dalam adalah tempat yang tidak pernah kekurangan orang jenius. Oleh karena itu, dalam waktu 1 tahun, ada cukup banyak faksi siswa baru yang berdiri dan masuk ke peringkat faksi teratas di Akademi Dalam. Siswa baru mudah sombong. Kesombongan ini ditumbuhkan sampai menjadi lebih intens terutama setelah mereka mendapatkan beberapa hasil. Namun, tidak peduli seberapa liar dan arogan faksi mahasiswa baru, mereka masih tidak memiliki keberanian sedikit pun untuk memprovokasi faksi yang saat ini telah tumbuh menjadi makhluk yang sangat besar. Meskipun mereka tahu bahwa faksi ini paling banyak telah didirikan di Akademi Dalam selama 2 tahun, kekuatannya cukup untuk memandang rendah seluruh Akademi Dalam. Reputasi seperti itu adalah sesuatu yang menyebabkan beberapa dari mereka yang berada di tingkat penatua di Akademi Dalam untuk meliriknya. Namun, mereka tidak menganggapnya mengejutkan. Ini karena faksi ini disebut Gerbang Pan. Pendirinya adalah pemuda yang telah menyelamatkan seluruh Akademi Dalam saat itu. Namanya adalah sesuatu yang sangat akrab di mulut semua orang, bahkan sekarang. Xiao Yan. Sementara waktu mengalir di dunia luar yang hidup dan indah, waktu tampaknya tetap diam di dunia magma jauh di bawah tanah. Siapa yang akan peduli dengan aliran waktu di tempat tak bernyawa ini? Tentu saja, sepertinya ada pengecualian. Sekelompok besar api berwarna putih perlahan melayang jauh di dalam magma. Gugusan warna putih itu sangat menarik perhatian di dunia magma yang dipenuhi dengan warna merah cerah. Hanya dengan melihat lebih detail dan melihat lebih dekat, seseorang dapat menemukan bahwa tampaknya ada 2 tubuh samar-samar telanjang di dalam kumpulan api berwarna putih. Namun, kedua tubuh ini sangat sunyi. Sikap mereka yang tidak bergerak membuat mereka tampak seperti mayat. Tidak ada konsep waktu dalam dunia magma. Gugusan api ini tampak melayang tanpa tujuan hingga mencapai tujuannya. Meskipun ia merasa bahwa targetnya kali ini sulit untuk dikunyah, ia sangat sabar. 1 tahun hanyalah sesuatu yang berlalu seperti jentikan jari menurut pendapatnya. Ini adalah ruang yang benar-benar gelap dan hitam. Kegelapan itu sangat murni dan tidak memiliki sedikit pun cahaya. Kesadaran murni tampak seperti berjalan dalam tidur saat perlahan mengalir di dalamnya. Tidak ada titik awal dan tidak ada tujuan. Tidak ada yang tahu berapa lama itu melayang dalam kegelapan. Mungkin itu 1 tahun, mungkin beberapa dekade. Tidak ada yang tahu dengan jelas. Namun, pada saat tertentu di kejauhan, cahaya berwarna hijau samar tiba-tiba muncul di dunia hitam. Dipimpin oleh lampu hijau, kesadaran kacau yang hanyut itu tampak seperti seekor kucing karena tanpa sadar perlahan-lahan melayang mendekat. Hanya ketika kesadaran kacau mendekati cahaya berwarna hijau samar, ia menyadari bahwa cahaya itu adalah nyala api berwarna hijau yang berkedip berulang kali. Di bawah cahaya, kesadaran kekacauan tampaknya perlahan kembali ke ketenangannya, dan ingatan seperti gelombang muncul, dengan cepat, sehingga kesadaran akhirnya mengambil kembali apa yang semula menjadi miliknya. Nyala api itu tidak terlalu besar,
tetapi memancarkan perasaan hangat yang menyusup ke dalam jiwa. Disinai oleh cahaya hangat itu, kesadaran yang kacau tampaknya perlahan-lahan terbangun. Semburan ingatan dengan cepat muncul, menyebabkan kesadaran akhirnya menemukan sesuatu yang awalnya miliknya. Aku masih hidup. Suara gumaman yang sangat samar terdengar di dunia yang gelap-gelap ini. Segera, seluruh dunia gelap tiba-tiba mulai beriak intens. Tiba-tiba, beberapa utas cahaya menembus kegelapan dan memancar pada kesadaran itu, menyebabkan dia perlahan membuka matanya. Pria muda yang seperti mayat yang hanyut dalam api tiba-tiba menggerakkan jarinya. Segera, matanya yang tertutup rapat terbuka dengan tiba-tiba. Di mana-mana dia melihat masih merah terang dalam ingatannya dan gugusan api yang pernah paling dia takuti. Namun, setelah terbangun atau mungkin pulih dari kegelapan tanpa akhir, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya, merasa bingung. Tubuh Adilnya yang kuat tidak sedikit pun rusak. Jari-jarinya perlahan diperketat dengan cara yang agak asing. Kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya tiba-tiba muncul. Kehilangan itu perlahan menghilang dari matanya yang seperti tinta hitam. Pikiran pemuda telanjang itu tergerak. Tanpa memasuki kondisi latihannya, dia langsung bisa melihat dengan jelas segala sesuatu di dalam tubuhnya. Jalur ki yang telah menjadi terdistorsi dan kering sebelum dia kehilangan kesadaran adalah seperti banyak pipa besar yang jernih yang memancarkan cahaya neon redup. Meskipun mereka tidak bergerak, dia masih bisa dengan jelas merasakan bahwa jalur ki yang saat ini ada di tubuhnya memiliki semacam transformasi drastis dibandingkan dengan masa lalu terlepas dari apakah itu dalam hal ketangguhan atau lebar. Pikiran Xiao Yan bergeser dari jalur ki dan perlahan menyapu seluruh tubuhnya. Namun, dia tidak menemukan titik yang menunjukkan tanda-tanda lemah. Sebaliknya, tubuhnya saat ini benar-benar berbeda dari sebelum dia kehilangan kesadaran. Dia bahkan berpikir bahwa kemungkinan kekuatan bertarung yang bisa dilepaskan oleh tubuh fisiknya mungkin lebih kuat dan lebih menakutkan daripada serangannya setelah menggunakan Douqi di masa lalu. Itu benar, Douqi. Pikiran Xiao Yan bergerak tiba-tiba dan langsung muncul di dalam pusaran. Seluruh keberadaannya tiba-tiba menjadi tumpul saat dia melihat pusaran yang benar-benar kosong. Di mana kristal Dou? Di mana Douqi? Wajahnya yang baru saja mendapatkan kembali warna merah darah yang halus sekali lagi berubah menjadi putih pucat. Setelah pernah mengalami hidup tanpa Douqi, dia dengan jelas memahami pukulan menakutkan seperti apa kehilangan Douqi-nya. Pada saat pikiran Xiao Yan sedang kesurupan karena hilangnya Douqi-nya secara aneh, suara gemuruh tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya. Dia segera sangat terpana melihat Douqi yang kuat seperti banjir tiba-tiba melonjak keluar dari setiap bagian tubuhnya sebelum mengalir ke jalur ki yang seperti kristal. Urat yang jernih dan hampir transparan tampaknya telah lama membangun bendungan, memungkinkan Douqi yang bergelombang mengalir dan mengisinya. Pembuluh darah menyusut dan melebar, memancarkan semacam tangisan gembira yang tidak bisa didengar. Douqi ini, Xiao Yan tercengang saat dia fokus pada Douqi yang melonjak seperti air banjir. Dia jelas merasakan Douqi ini muncul dari seluruh tubuhnya. Itu berbeda dari masa lalu di mana itu akan muncul hanya setelah rotasi pusaran. Pemuda itu mengedipkan matanya. Setelah memulihkan kewaspadaannya, dia sepertinya samar-samar memahami sesuatu. Pikirannya menarik diri dari tubuhnya. Dia perlahan merentangkan telapak tangannya sebelum tiba-tiba mengencangkannya. Ketika dia mengepalkan telapak tangannya, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Sekelompok energi merah menyala muncul dengan cara yang aneh sebelum muncul di telapak tangannya. Cahaya yang tidak biasa berkedip-kedip di mata hitam gelap pemuda itu. Setelah itu, dia menyebarkan energi di telapak tangannya dan bahunya bergetar lembut. Douqi tiba-tiba melonjak di dalam tubuhnya sebelum akhirnya mengikuti rute vena yang aneh dan keluar dari punggungnya. Peng! Sayap api berwarna hijau tiba-tiba melesat keluar dari punggungnya. Mereka memiliki busur yang radiusnya lebih dari 10 kaki dan muncul seperti sayap burung phoenix, tampak cantik dan menakjubkan. Transformasi Douqi menjadi sayap. Xiao Yan memiringkan kepalanya sedikit. Matanya mengamati sayap api berwarna hijau yang memanjang dari punggungnya. Dia tidak menggunakan teknik Dou terbang dan juga tidak menggunakan teknik rahasia. Selain itu, dia tidak perlu meminjam kekuatan siapapun. Dia sepenuhnya mengandalkan dirinya sendiri untuk menampilkan transformasi Douqi ini menjadi sayap. Ekspresinya tampak agak linglung. Api hijau bersinar di wajahnya yang halus dan tampan, yang saat ini menunjukkan kedewasaan tambahan. Segera, busur diam-diam menyebar dari sudut mulutnya.
Dia jelas mengerti apa artinya bisa sepenuhnya mengandalkan kekuatannya untuk mengubah Douqi menjadi sayap. Ini menunjukkan bahwa mulai sekarang, Xiaoyan benar-benar melangkah ke kelas yang kuat di benua itu. Guru, sepertinya takdir belum memutuskan kita guru dan murid. Xiaoyan menundukkan kepalanya dan menggosok cincin hitam gelap di jarinya sambil tertawa pelan. Tatapan Xiaoyan melayang di atas jari-jarinya sebelum tangannya tiba-tiba berhenti. Dia segera bergumam tidak pasti, cincin penyimpanan, telah menghilang. Xiaoyan merajut alisnya dan mengangkat matanya. Dia segera menyapu satu putaran di sekelilingnya hanya untuk mengangkat alisnya segera. Dengan putaran telapak tangannya, dia mengeluarkan kekuatan isap, menyebabkan tumpukan benda jatuh dan berlama-lama di sekitar tubuhnya. Mata Xiaoyan menyapu penguasa Suan berat, beberapa gulungan dan beberapa hal lain di depannya. Dia menyadari bahwa semua pil obat dan bahan obat di dalam cincin penyimpanan tampaknya telah menghilang. Mungkin ini alasan aku bisa pulih. Xiaoyan tenggelam dalam pikirannya. Ini karena dia menemukan bahwa teratai hijau yang ada di bawahnya juga telah lenyap. Sepertinya hal-hal yang hilang ini ada hubungannya dengan pemulihannya. Xiaoyan untuk sementara tidak terganggu oleh semua hal ini. Dia melemparkan pandangannya ke sisi lain. Di tempat itu, kecantikan menyihir yang benar-benar telanjang menutup matanya. Ular dan roh manusia di atas kepalanya sebagian besar sudah menyatu pada saat ini. Tampaknya dengan sedikit lebih banyak waktu, dia akan dapat sepenuhnya menggabungkan roh dan menempati tubuh ini. Sepertinya Ratu Medusa lebih unggul dalam penggabungan roh ini. Namun, mereka awalnya satu. Heaven Swallowing Python, lahir karena dia saat dia hidup karena Heaven Swallowing Python. Xiaoyan merasa ragu-ragu saat dia melihat penggabungan Ratu Medusa yang sangat mulus. Akhirnya, dia membuang pikiran itu. Wanita ini mungkin temperamental tetapi dia mungkin bisa membantunya di masa depan. Jika itu di masa lalu, Xiaoyan secara alami akan sangat takut padanya ketika Yao Lao tertidur. Sekarang, bagaimanapun, dengan peningkatan besar dalam kekuatannya, Xiaoyan sudah memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan dengan kekuatan Ratu Medusa, tidak lagi semudah membunuhnya seperti di masa lalu di mana membunuhnya semudah membunuh semut. Ini adalah celah antara Dou Wang dan Dou Ling. Di mata orang yang benar-benar kuat, hanya seseorang yang telah mencapai kelas Dou Wang yang bisa disebut kuat. Semua orang di bawah Dou Wang adalah seekor semut. Kata-kata ini tidak bohong. The Valen Heart Flame tiba-tiba bergetar saat Xiao Yan sedang merenung. Segera, sepasang cahaya hijau samar perlahan muncul. Desisan marah segera terdengar ketika sepasang cahaya hijau itu menyapu ke arah Xiao Yan yang hidup. Cahaya itu segera meningkat dan sekelompok api hati yang intens sekali lagi muncul dengan aneh di hati Xiao Yan sebelum terlibat dalam penghancuran yang disengaja. Ekspresi Xiao Yan juga berubah sedikit saat nyala api hati muncul di dalam tubuhnya. Pada premis bahwa dia hampir terbunuh oleh Valen Heart Flame, dia saat ini juga sangat takut dengan api jantung. Namun, saat dia buru-buru menggerakkan Douqi-nya sebagai persiapan untuk menekan nyala api jantung, dia terpana menyadari bahwa meskipun kumpulan api jantung keluar untuk mengeluarkan suhu tinggi yang menakutkan, itu tidak menyebabkan Xiao Yan salah satu dari yang diharapkan, kehancuran atau rasa sakit yang hebat. Sebaliknya, itu menyebabkan tubuhnya dipenuhi dengan perasaan hangat. Xiao Yan mengusap rambut hitamnya yang telah tumbuh kembali. Wajahnya bingung, jangan bilang aku sudah terbiasa dibakar. Yao Lao sudah tertidur sehingga secara alami tidak ada orang yang bisa menjawabnya. Namun, karena Xiao Yan telah menemukan bahwa api hati jatuh tidak lagi berpengaruh banyak padanya, maka sudah waktunya untuk menagih hutangnya. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap dua titik cahaya hijau samar. Senyum tebal dengan cepat berkembang dari sudut mulutnya. Bab 617, membalikkan meja, menangkap api hati yang jatuh. Api hati yang jatuh, segera tampak marah karena mengeluarkan desisan tajam yang menusuk telinga setelah tampaknya merasakan niat membunuh yang perlahan merembes keluar dari tubuh Xiao Yan. Cahaya hijau samar yang melayang itu menjadi jauh lebih padat. Xiao Yan meregangkan tubuhnya dengan malas dan mengangkat kepalanya ke arah cahaya hijau. Dia tertawa, apakah kamu tidak puas setelah membakarku begitu lama? Cahaya hijau samar menjadi semakin intens. Ketika desisan marah muncul sekali lagi, cahaya melingkar yang tampaknya terbuat dari batu giok tiba-tiba muncul di permukaan, api hati jatuh. Cahaya giok mengalir perlahan, tampaknya memiliki roh.
Tidak lama setelah cahaya giok muncul, kelompok api tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari dinding api di sekitarnya sebelum akhirnya membungkus Xiao Yan dari segala arah. Selain itu, Valen Heart Flame, sekali lagi memanggil api jantung yang ganas dan intens di dalam tubuh Xiao Yan selain dari serangan luar yang kuat. Dari tampilan situasinya, jelas ingin menghabisi Xiao Yan yang keras kepala ini melalui serangan dari dalam dan luar. Taktik ini lagi. Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya saat dia melihat nyala api tak terlihat yang datang berkerumun. Dengan jentikan jarinya, nyala api berwarna hijau yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, dan memblokir semua api yang tak terlihat, menjauhkannya. Xiao Yan hendak mengarahkan Douqi untuk membungkus api jantung di dalam tubuhnya, yang memiliki kekuatan penghancur terbesar, ketika dia terkejut menemukan bahwa fluoresensi aneh tiba-tiba meletus dari tubuhnya saat nyala api menyebar. Setelah diterangi oleh fluoresensi, nyala jantung, yang berisi suhu tinggi yang menakutkan, tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya saat menyusut dengan cepat kembali. Dalam beberapa kedipan mata singkat, itu menyusut sampai benar-benar menghilang di bawah lampu neon ini. Ini adalah... Xiao Yan berteriak kaget dan bingung. Dia melihat cahaya neon aneh di dalam tubuhnya dan merasa agak bingung. Dari mana asal benda ini? Bahkan, Valen Heart Flame takut akan hal itu. Setelah tidur nyenyak yang panjang itu, Xiao Yan secara alami tidak menyadari semua hal yang telah terjadi di dalam tubuhnya. Cairan aneh yang dicampur dari teratai hijau, bahan obat dan pil obat yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya berhasil menyembuhkan dan memperkuat tubuh Xiao Yan yang sangat rusak selama pertarungan dengan api jantung, tetapi ketahanannya terhadap api jantung juga telah menjadi semakin besar dengan aliran waktu. Pada akhirnya, pertarungan bola-balik di dalam tubuh pada dasarnya menjadi kemenangan sepihak. Dengan ketidakefektifan bertahap dari api jantung, cairan obat aneh itu perlahan-lahan menembus setiap sudut tubuh Xiao Yan. Cahaya neon adalah sesuatu yang dipancarkannya ketika bertemu dengan musuh lama. Ketahanan yang dimiliki cahaya fluoresen ini terhadap nyala jantung, Valen Heart Flame, adalah sesuatu yang diperoleh selama pemanggangan yang lama dan bertahap. Orang bisa dengan belak-belakan mengatakan bahwa selama tubuh Xiao Yan memiliki perlindungan dari cahaya fluorescen ini, efek pembakaran api jantung dari Valen Heart Flame akan sangat berkurang. Ini adalah dukungan terbesar Xiao Yan saat melakukan serangan balik dengan Valen Heart Flame. Api di sekitar tubuh Xiao Yan terbakar hebat, mengeluarkan suhu yang menakutkan. Pria muda telanjang di dalam mengungkapkan senyum hangat. Sulit untuk membayangkan bahwa dia pernah mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian saat dipanggang oleh api semacam ini sebelum dia terbangun. Xiao Yan akhirnya melepaskan beban berat di dalam hatinya saat dia merasakan nyala api hati menjadi semakin lemah setelah terkena cahaya fluorescen yang aneh ini. Meskipun dia tidak yakin tentang hal-hal aneh apa yang terjadi saat dia tertidur lelap, dia mengerti satu hal, api hati jatuh, adalah sesuatu yang tidak lagi menakutkan baginya. Sungai itu mengalir 30 tahun ke timur dan 30 tahun barat. Selanjutnya, mari kita ubah posisi. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya untuk tersenyum ke arah cahaya redup. Kekaguman merembes keluar dari gigi putih itu. Mendesis. Suara mendesis yang tajam membawa kemarahan saat terdengar. Kedua lampu hijau samar itu tiba-tiba melonjak, dan sekelompok besar api keputihan yang tak terlihat tiba-tiba muncul. Setelah munculnya kelompok api ini, magma merah terang di luar tiba-tiba mulai mendidih. Jumlah buih yang tak terhitung jumlahnya bergejolak tanpa henti sebelum mereka dengan cepat meledak terpisah, memancarkan gelombang racun api dan panas yang samar. Orang yang keras kepala, Xiao Yan tertawa dingin ketika dia melihat pembalasan yang intens oleh Valen Heart Flame. Dengan gerakan segel tangan, api berwarna hijau yang menempel di sekitar tubuhnya tiba-tiba menyusut dengan cepat ke dalamnya. Dengan mundurnya api hijau, api tak terlihat yang mengelilinginya di luar datang menerkam seperti serigala yang rakus. Saat mereka hendak melakukan kontak dengan tubuh Xiao Yan, gelombang cahaya fluorescen yang aneh perlahan-lahan dipancarkan dari tubuh Xiao Yan. Saat nyala api yang tak terlihat itu bersentuhan dengan lampu neon, ia bertindak seperti tikus yang baru saja melihat kucing atau seperti salju yang bertemu minyak mendidih. Itu dengan cepat melarikan diri kembali. Bahkan api keputihan yang baru saja dipanggil oleh Valen Heart Flame juga memiliki riak yang terbentuk di permukaan. Jelas, gelombang cahaya neon itu adalah sesuatu yang sangat mereka takuti. Cahaya fluoresen yang aneh mengandalkan kompatibilitas spesialnya sendiri dalam pertarungan panjangnya dengan
Valen Heart Flame, sebelum secara bertahap berubah menjadi musuh bebuyutan yang terakhir. Mata Xiao Yan berkedip lembut saat dia melihat api tak terlihat dengan cepat menarik diri. Mata hitam pekat itu sebenarnya memiliki secercah cahaya fluorescen yang aneh. Dunia yang muncul di hadapannya segera berubah drastis saat matanya dipenuhi dengan cahaya fluorescen. Meskipun dunia masih berwarna merah terang, Valen Heart Flame di sekitarnya perlahan berubah menjadi transparan. Melalui tubuh transparan ini, sekelompok ular api seukuran telapak tangan yang agak keputihan melintas berulang kali. Mata ular kecil itu dipenuhi dengan nyala api yang tak terlihat. Saat pupilnya berputar, itu memberi dirinya penampilan yang sangat cerdas. Jelas, ular kecil ini memiliki kecerdasan. Ular kecil itu juga tampaknya telah menemukan Xiao Yan saat yang terakhir sedang menontonnya. Cahaya ganas segera muncul di mata ular itu. Gelombang api tak terlihat yang menakutkan perlahan naik dari tubuhnya. Apakah disinilah inti dari Valen Heart Flame berada? Mata Xiao Yan berkedip perlahan saat dia tertawa pelan. Meskipun kelompok api besar di sekitarnya tampak seperti api hati jatuh, dia harus menemukan posisi inti jika dia ingin menerobos. Ular api kecil itu adalah tempat inti ini berada. Selama Xiao Yan menangkapnya, dia akan benar-benar menangkap Valen Heart Flame. Xiao Yan perlahan mengulurkan tangannya yang panjang. Dia mengangkat sudut mulutnya. Api hijau intens melilit dengan kuat di sekitarnya. Cahaya neon padat muncul setelah pembungkus api, menutupi api hijau dengan lapisan lain. Tangan Xiao Yan berbentuk cakar karena sedikit melengkung. Dia tersenyum ke arah tempat ular api kecil itu disembunyikan. Melihat senyum Xiao Yan, ular api kecil, yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Itu mengayunkan ekornya, dan tubuh mungilnya melayang ke segala arah dengan cara seperti kilat, mencoba menggunakan ini untuk bersembunyi dari tatapan Xiao Yan. Terlepas dari bagaimana itu berputar-putar, itu pada akhirnya berada di dalam wilayah api di sekitarnya. Itu hanya bisa mengendalikan nyala api di sekitarnya untuk pergi jika benar-benar ingin melarikan diri. Namun, jika itu masalahnya, niat menelan dan memperbaiki api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan akan sia-sia. Ini adalah sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Meskipun Valen Heart Flame memiliki kecerdasan, itu masih membutuhkan evolusi panjang untuk mencapai jenis pemikiran terbuka yang dimiliki manusia. Kamu ingin melarikan diri. Setiap tindakan ular api kecil terlihat jelas melalui mata yang dipenuhi dengan cahaya neon. Xiao Yan tersenyum, dan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya tetap diam sementara cahaya berwarna perak samar membawa suara guntur yang menggelinding lemah muncul di bawah kakinya. Tubuh Xiao Yan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bergetar. Sebuah bayangan seperti zat tetap di tempat sementara sosoknya muncul di depan dinding api dengan cara seperti hantu. Tinjunya yang terbungkus oleh api hijau dan lampu neon diperpanjang dengan keras, dan itu mengebor ke dinding. Segera dia mengepalkan tinjunya, dengan cepat melintas dan mundur. Mendesis. Tubuh Xiao Yan secepat hantu. Hanya dalam sekejap mata, itu sudah bergegas kembali ke tempat asalnya dan sepenuhnya bergabung dengan bayangan yang belum sepenuhnya hilang. Namun, kali ini, ada seekor ular api kecil yang dengan liar berjuang di tangan kanannya yang terbungkus oleh lampu neon. Suara mendesis tajam bergema berulang kali. Dinding api di sekitarnya juga menjadi jauh lebih ilusi setelah ular api kecil ditangkap. Namun, itu tidak pecah karena ini. Mata Xiao Yan membawa panas liar saat dia menatap tajam pada ular api kecil berwarna putih krem di tangannya. Ekspresi gembira yang gila tanpa sadar terbentuk di wajahnya. Benar-benar tidak terduga bahwa dia tidak hanya tidak kehilangan nyawanya dalam situasi di mana kematian sudah dekat, tetapi dia juga secara tidak sengaja maju menjadi doang. Sekarang, dia bahkan berhasil dengan mudah menangkap Valen Heart Flame. Dikatakan bahwa seseorang mencari kekayaan dalam situasi yang berbahaya. Kata-kata ini memang benar. Meskipun tangan Xiao Yan diisolasi oleh api hijau dan lampu neon, suhu yang dipancarkan dari tubuh Valen Heart Flame masih menyebabkan tangan Xiao Yan merasakan sedikit rasa sakit yang membakar. Ini menyebabkan Xiao Yan agak bersukacita. Jika dia tidak memiliki salah satu dari cahaya fluorescen yang aneh dan Valen Heart Flame, kemungkinan dia tidak akan berdaya melawan Valen Heart Flame ini. Lagi pula, nyala api yang terakumulasi dari jumlah tahun yang tidak diketahui benar-benar terlalu menakutkan. Namun, Xiao Yan berhasil menangkapnya. Selanjutnya, adalah langkah terpenting, penyempurnaan dan menelan.
Tatapan Xiao Yan menatap tajam pada ular api kecil yang berjuang liar di dalam lampu neon. Kekaguman secara bertahap muncul di matanya. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat cincin hitam pekat di jarinya saat dia bergumam pelan, "Guru, lindungi murid ini agar berhasil memperbaikinya, keberhasilan dan kegagalan akan ditentukan oleh ini." Xiao Yan harus menyelesaikan Valen Heart Flame ini jika dia ingin melarikan diri dari magma yang luas ini. Xiao Yan tidak ragu-ragu setelah suaranya terdengar. Tubuhnya duduk, dan dia menyilangkan kakinya sambil digantung. Api berwarna hijau di tangannya tiba-tiba melonjak. Di bawah pembakaran liar dan keras oleh api hijau, ular api kecil perlahan tenggelam. Akhirnya, itu mengikuti tangan Xiao Yan dan mengerumuni tubuhnya. Tubuh Xiao Yan langsung menegang setelah masuknya Valen Heart Flame. Pertempuran besar yang sebenarnya akhirnya akan dimulai. Jika Xiao Yan mampu memperbaiki dan menelan api surgawi, kedua ini, kemungkinan kekuatannya akan melambung lagi. Mantra api misterius itu akan benar-benar memasuki tahap matang. Manfaat yang akan diperoleh Xiao Yan dari menanggung ini tidak akan ada bandingannya. Jika Xiao Yan gagal menahannya, dia mungkin benar-benar berubah menjadi debu dari sisa gelombang yang dipancarkan dari tabrakan dua jenis api surgawi. Pada saat itu, terlepas dari apakah keajaiban lain akan muncul, kemungkinan besar dia tidak akan diselamatkan. Bab 618, Mengikis, Memperbaiki, Menggabungkan. The Valen Heart Flame segera melepaskan suhu yang menakutkan saat memasuki tubuh Xiao Yan. Di bawah suhu tinggi ini, Xiao Yan berangsur-angsur menjadi panas mendidih, mengakibatkan rasa sakit yang membakar meskipun memiliki perlindungan dari cahaya fluorescen yang aneh dan api surgawi miliknya. Esensi dari Valen Heart Flame ini mungkin tidak besar, tetapi hanya terbentuk setelah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, suhunya luar biasa. Meskipun rasa sakit yang membakar sekali lagi muncul di dalam tubuhnya, itu tidak sampai pada tingkat di mana tidak mungkin untuk bertahan setelah Xiao Yan mengalami rasa sakit yang hebat yang lebih buruk daripada kematian terakhir kali. Dia dengan paksa menstabilkan pikirannya. Gelombang api hijau mengalir keluar dari tubuhnya dan segera membentuk-bentuk jaring sebelum mengelilingi Valen Heart Flame, yang menyebabkan kehancuran di dalam tubuh Xiao Yan. Pada saat ini, Valen Heart Flame jelas masih memiliki kesadarannya sendiri meskipun telah diserap ke dalam tubuh Xiao Yan. Oleh karena itu licik karena bergoyang ke segala arah setelah dikelilingi oleh Xiao Yan. Suhu tinggi yang menakutkan tidak lagi menyebabkan Xiao Yan merasa sakit sampai-sampai dia tidak ingin hidup lagi. Namun, tidak dapat dihindari bahwa itu akan menyebabkan frustrasi terbentuk di hati seseorang jika ini berkepanjangan. Penangkapan berlanjut selama hampir 10 menit sebelum Xiao Yan akhirnya menghentikan tindakan sia-sia ini. Menyeret hal-hal dengan cara ini tidak berguna. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menangkap Anda. Pikiran Xiao Yan perlahan menjadi tenang. Benang cahaya neon pada tiba-tiba merembes keluar dari seluruh tubuhnya sebelum menyebar ke setiap sudutnya. Disinai oleh cahaya fluorescen, Valen Heart Flame, yang bergerak dengan cara yang aneh, akhirnya menjadi sedikit lambat. Xiao Yan mengambil kesempatan ini dan menggunakan Green Lotus Core Flame untuk membungkusnya. The Valen Heart Flame tidak menyerah meskipun dikelilingi oleh api hijau. Sebaliknya, ia mulai berjuang keras, seperti binatang buas yang dipenjara. Itu berulang kali memancarkan suhu yang menakutkan. Di bawah suhu yang semakin intens itu, wajah Xiao Yan yang awalnya tenang perlahan mengungkapkan rasa sakit. Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit yang membakar. Pikirannya bergerak, dan nyala api hijau bersiul di dalam tubuhnya. Akhirnya, dengan cepat bergerak dan membentuk bola api hijau terang. Bagian dalam bola api adalah Valen Heart Flame, yang berjuang dengan seluruh kekuatannya dalam upaya untuk melarikan diri. Pikiran Xiao Yan melewati api dan membawa ketegasan saat dia menyaksikan api hati jatuh di dalamnya. Pikirannya berbalik dan nyala api berguling. Segera, gelombang api hijau menyebar sebelum akhirnya menjadi seperti banyak terowongan yang dimasukkan ke dalam Valen Heart Flame, seukuran telapak tangan. Setelah nyala api hijau dicurahkan, kelompok api hati jatuh itu mulai merasa terancam. Itu segera berguling dengan intens. Namun, karena berbagai intersepsi dari api inti teratai hijau, sulit baginya untuk melarikan diri dari kunci seperti jaring ini tidak peduli bagaimana ia melompat dan berjuang. Pada saat ini, Valen Heart Flame sudah memiliki keinginannya sendiri.
Oleh karena itu, Xiao Yan perlu menghilangkan keinginannya jika dia ingin menelan dan memperbaikinya. Jika tidak, menelannya dengan paksa hanya akan menimbulkan perlawanan antara dua jenis api surgawi. Jika mereka meletus pada saat itu, orang yang paling tidak beruntung adalah dia. Tindakan Xiao Yan ini mengendalikan api inti teratai hijau untuk sepenuhnya menghilangkan kehendak api lainnya. The Valen Heart Flame juga jelas tentang niat Xiao Yan. Oleh karena itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk menolaknya. Namun, pada saat ini, itu sudah menjadi ikan di talenan. Terserah Xiao Yan apakah akan membunuhnya atau memotongnya. Segala sesuatu di dunia ini pada dasarnya adalah siklus dengan pasang surut. Sebelumnya, Valen Heart Flame bisa saja memurnikan Xiao Yan, tetapi gagal karena berbagai alasan. Pada saat ini, giliran Xiao Yan untuk mengambil keputusan. Dengan taktiknya, wajar saja jika dia tidak menyerah. Pembalasan, Valen Heart Flame. Tidak banyak berguna. Setelah api inti teratai hijau dituangkan tanpa henti, resistensi api hati jatuh secara bertahap berkurang. Namun, ini setidaknya mengirimkan pesan ke Xiao Yan. Kehendak api hati jatuh sudah mulai terkikis oleh api inti teratai hijau. Xiao Yan tiba-tiba bisa mendengar suara samar dari Valen Heart Flame selama erosi. Meskipun dia tidak yakin apa kata-kata spesifik dari suara ini, rasa memohon belas kasihan sangat jelas. Memohon belas kasihan. Sudut mulut Xiao Yan terangkat dengan cara yang padat dan dingin. Dia tertawa dingin. Saat itu, mengapa saya tidak melihat Anda menunjukkan belas kasihan kepada kami ketika Anda sedang memperbaiki guru dan saya? Jika bukan karena keberuntunganku, kemungkinan besar aku akan ditelan olehmu. Pikiran Xiao Yan bergerak setelah suara itu terdengar. Kecepatan di mana api hijau dikirim menjadi semakin cepat dan ganas. Xiao Yan tanpa ekspresi, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh upaya Valen Heart Flame untuk memohon belas kasihan. Erosi berlangsung sangat lambat. Namun, Xiao Yan tidak terburu-buru. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, api surgawi adalah sesuatu yang memiliki kekuatan penghancur terbesar di alam. Waktu yang dibutuhkannya untuk menggabungkan keinginannya sendiri adalah beberapa tahun yang menakutkan. Mencoba menghapus wasiat ini mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi seseorang akan melamun jika berpikir mereka dapat mencapainya dalam waktu singkat. Waktu berangsur-angsur mengalir di bawah erosi yang tumpul ini. Xiao Yan juga tampak seperti biksu tua yang bermeditasi, tidak terpengaruh oleh apapun di dunia luar. Dia mengumpulkan pikirannya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada kumpulan api putih krem itu. Korosi lambat seperti itu berlangsung untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Mungkin sebulan, mungkin lebih lama. Konsep waktu telah menjadi sangat kabur di tempat ini. Api hijau sedang bersepeda tanpa mengetahui kelelahan di dalam bola api hijau. Gugusan api putih krem itu juga telah berubah menjadi keadaan sunyi dan damai saat ini dibandingkan dengan perjuangan dan perlawanannya yang intens di masa lalu. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa kehendak api hati jatuh secara bertahap menghilang. Retak. Suara retak kecil tiba-tiba muncul di dalam tubuh yang tenang. Setelah munculnya suara ini, pikiran tenang Xiao Yan juga melompat dengan keras. Dia berbalik ke arah Valen Heart Flame, yang dibungkus oleh lapisan api hijau. Pada saat ini, Valen Heart Flame ditangguhkan di dalamnya. Klaster putih krem itu hangat dan damai. Benang keinginan dalam Valen Heart Flame, yang awalnya diisi dengan sifat ofensif dan destruktif, akhirnya menghilang setelah korosi berkepanjangan oleh Xiao Yan. Valen Heart Flame saat ini muncul seolah-olah baru saja lahir, dan tidak memiliki sifat ofensif sedikitpun. Apakah kita akhirnya berhasil? Pikiran Xiao Yan terbangun dari keadaan seperti tidak aktif setelah hilangnya kesadaran Valen Heart Flame. Meskipun dia tidak menghitung waktunya dengan tepat, dia samar-samar bisa merasakan bahwa erosi kali ini sepertinya memakan waktu yang cukup lama. Tidak peduli berapa banyak waktu yang dihabiskan, itu jauh lebih baik daripada terjebak di sini selamanya. Xiao Yan menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Pikirannya bergerak, dan bola api hijau yang melilit Valen Heart Flame dengan cepat menghilang. Valen Heart Flame itu juga ditangguhkan dengan tenang. Suhunya diturunkan sedemikian rupa sehingga Xiao Yan tidak lagi merasakan sakit yang membakar. Selanjutnya, itu harus menjadi penyempurnaan. Xiao Yan tersenyum saat melihat gugusan Valen Heart Flame. Pikirannya mengendalikan kelompok Valen Heart Flame, dan perlahan-lahan
memindahkannya ke pembuluh darahnya. Setelah itu, dia mulai memindahkannya di sepanjang rute, mantra api, dan dengan tenang mengedarkannya. Penyempurnaan, api hati jatuh, tanpa kesadarannya jauh lebih mudah daripada yang diharapkan Xiaoyan. Mungkin ini karena tubuhnya telah dibakar oleh api sialan untuk waktu yang lama, menghasilkan pemahaman diam-diam yang samar-samar terbentuk di antara keduanya. Bagaimanapun, penyempurnaan api hati jatuh, kali ini lebih halus daripada saat Xiaoyan pertama kali menyempurnakan api inti teratai hijau. Tentu saja, meskipun prosesnya lancar, ada kesamaan dengan erosi kehendak, Valen Heart Flame. Kesamaan itu adalah bahwa itu masih lambat, lambat sampai-sampai memberi seseorang perasaan akan runtuh. Untungnya, tidak peduli seberapa lambat prosesnya, setidaknya, pada akhirnya akan mencapai tujuannya. Xiaoyan sekali lagi terbangun dari keadaan tidak aktifnya saat Valen Heart Flame berhasil disempurnakan. Pikirannya sedang menyaksikan Valen Heart Flame mengalir di dalam jalur ki-nya. Sebuah kegembiraan perlahan naik dari lubuk hatinya sebelum akhirnya menyebabkan senyum bahagia muncul di wajah pemuda itu. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk mengontrol penggabungannya dengan Green Lotus Core Flame, setelah menyempurnakan Valen Heart Flame. Dia mengerti dengan jelas bahwa langkah ini adalah yang paling penting dalam praktik, mantra api, dan juga langkah yang paling berbahaya. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan mengamati api keputihan yang melilitnya. Dia mengeluarkan tawa lembut. Saat ini, api yang awalnya memiliki kekuatan ofensif yang besar terhadapnya telah menjadi seperti lengannya. Memerintahkan itu sangat mudah tanpa perasaan lamban. Tatapan Xiaoyan beralih ke keindahan menyihir di dalam nyala api. Yang terakhir masih dalam keadaan di mana roh sedang bergabung. Namun, dari melihat roh seperti zat yang semakin meningkat di atas kepalanya, jelas bahwa dia sudah memasuki tahap akhir. Mungkin hanya dalam waktu singkat, Medusa Ratu ini akan memiliki kendali penuh atas tubuh itu. Pada saat itu, dia benar-benar akan membuat transformasi lengkap dan berubah menjadi orang yang sangat kuat dari kelas Douzong. Mata Xiaoyan dengan sembarangan menyapu tubuh telanjang Ratu Medusa yang cantik sebelum dengan cepat memindahkannya. Wanita ini sepenuhnya dipenuhi dengan semacam daya pikat yang tidak biasa terhadap pria. Bahkan tanpa bergerak, seperti yang terjadi saat ini, dia masih menyebabkan api jahat melompat di dalam hati seseorang. Xiaoyan akhirnya mengendalikan pikirannya setelah diam selama beberapa waktu. Ekspresinya serius saat dia mengulurkan hatinya jauh ke dalam tubuhnya, dan mulai mencoba langkah terakhir yang sangat kritis ini, bab 619, penggabungan yang berhasil. Diterjemahkan oleh Aaron. Diedit oleh Comfortable. Penggabungan, Green Lotus Core Flame, dan Valen Heart Flame. Jika dia berhasil menggabungkan dua jenis api yang berbeda ini, kekuatan Xiaoyan tidak hanya akan meningkat pesat, tetapi, mantra api, juga akan berkembang dengan pesat. Pada saat itu, kekuatan bertarung Xiaoyan sekali lagi akan membuat kemajuan besar. Namun, jika dia gagal, nasibnya akan lebih menyedihkan daripada yang terakhir kali. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkannya sebagai di luar penebusan. Mantra api, mampu memberi orang kemampuan untuk mengendalikan beberapa jenis api surgawi. Seseorang yang telah memperoleh kemampuan seperti itu juga harus membayar harga yang berkali-kali lipat dari orang biasa. Nyala api berwarna krem mengalir deras dengan cara seperti aliran deras di dalam jalur ki yang jernih. Setelah benar-benar disempurnakan oleh Xiaoyan, tampak seperti bayi penurut yang tidak memiliki perlawanan sedikit pun terhadap perintahnya. Itu benar-benar kosong, dari cara liar yang dimilikinya sebelumnya. Pikiran Xiaoyan mengendalikan, api hati jatuh, saat mengikuti jalur ki-nya dan mengalir. Setelah ini berlanjut selama beberapa sirkulasi, perlahan-lahan berkeliaran di jalur ki-nya sebelum mengalir ke bagian dalam pusaran yang telah menjadi benar-benar kosong. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas ketika Valen Heart Flame benar-benar memasuki pusaran. Pikirannya bergerak, dan dia bisa melihat api berwarna hijau segera mengalir keluar ke segala arah dari roh penerimaan di tengah, yang digunakan untuk menyimpan api surgawi. Setelah munculnya api inti teratai hijau, api hati jatuh, yang awalnya tenang mulai mendidih. Api surgawi memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Jika dua jenis api surgawi bertabrakan bersama, itu akan menjadi kasus menelan pihak lain atau ditelan olehnya. Tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu, saat Green Lotus Core Flame muncul,
Valen Heart Flame masih bisa mengandalkan instingnya untuk bersiap membuat masalah meskipun ditekan oleh Xiao Yan. Tentu saja, Valen Heart Flame bukan satu-satunya yang siap menimbulkan masalah. Api inti teratai hijau, yang biasanya patuh yang telah menyelamatkan Xiao Yan dalam situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya juga mulai berguling dan melompat-lompat. Nalurinya mendorongnya untuk memiliki keinginan untuk menelan api surgawi di depannya. Dengan cara itu akan menjadi lebih kuat. Tidak heran selalu dikatakan bahwa seorang alkemis paling bisa mengendalikan satu jenis api surgawi. Tidak terduga bahwa perlawanan mereka terhadap satu sama lain sebenarnya begitu kuat. Xiao Yan tak berdaya berbicara di dalam hatinya saat ia menekan bergulir dan melompat dari kedua, api inti teratai hijau, dan api hati jatuh. Jika saya tidak memiliki mantra api, mencoba menggabungkannya sama saja dengan memimpin api untuk membakar diri sendiri. Xiao Yan mengulangi. Dia baru saja menggerakkan pikirannya ketika Douqi yang kuat dengan cepat muncul dari tubuhnya. Itu menyelesaikan siklus sambil mengikuti rute mantra api, sebelum dengan hati-hati dituangkan ke dalam pusaran. Itu menjadi seperti garis batas yang berdiri di antara api hati jatuh dan api inti teratai hijau. Selanjutnya, mari mulai merger. Pikiran Xiao Yan dengan kejam menghirup udara yang tidak ada. Dia akhirnya berhenti ragu-ragu. Sebuah perintah dikeluarkan dari pikirannya. Mengikuti masalah perintah, penindasan pada dua jenis, api surgawi, juga menghilang. Setelah kehilangan penindasan, mereka mulai bertarung seperti harimau ganas yang baru saja turun gunung. Mereka berdua membawa raungan yang menyebabkan seseorang dilanda teror dan bergemuruh dengan keras. Akhirnya, kedua jenis api itu bertabrakan dengan keras. Bang! Xiao Yan dengan hati-hati mengendalikan mantra api, Douqi saat ia mencoba untuk mengisolasi dua jenis api. Meskipun demikian, bagaimanapun, dua api surgawi, yang telah saling mendekat, juga mulai berputar berulang kali seperti gelombang pasang. Akhirnya, mereka tampak saling bertarung, berulang kali melepaskan suhu tinggi. Cara itu seolah-olah mereka ingin mengalahkan pihak lain. Meskipun ada lapisan mantra api, Douqi yang menghalangi kedua api, tabrakan itu masih mengeluarkan suara yang rendah, dalam, keras dan jelas. Sebuah panas besar diam-diam naik dari pusaran. Gelombang mantra api, Douqi berulang kali mengalir dan beredar di dalam jalur Qi Xiao Yan sebelum mengalir ke pusaran. Setelah itu, mereka menyusup ke bagian dalam dua api surgawi. Setelah penambahan flame mantra, Douqi yang memiliki kekuatan yang tidak biasa, Heavenly Flames yang awalnya seperti ledakan, yang meledak pada kontak sebelumnya, secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Xiao Yan menghela nafas, lega setelah mengamati efek kuat dari mantra api. Setelah melihat tolakan menakutkan antara dua api surgawi, sebelumnya, dia benar-benar tidak berani mengatakan bahwa mereka hanya akan bergabung bersama. Untungnya, mantra api memang layak menjadi metode Qi misterius yang bahkan dipuji terus-menerus oleh Yao Lao. Efek mendamaikan api surgawi memang luar biasa. Lapisan tipis Douqi menghilang. Api berwarna hijau dan putih akhirnya membuat kontak tanpa ada celah di antara mereka. Pikiran Xiao Yan terfokus pada pergerakan dua jenis api surgawi di dalam pusaran. Hanya setelah melihat bahwa mereka menjadi jauh lebih tenang, Xiao Yan dengan hati-hati menghapus lapisan Douqi di antara mereka. Tidak ada sedikit pun gerakan yang tidak biasa di tengah ketenangan saat mereka melakukan kontak. Namun, saat Xiao Yan hendak menghela nafas lega, suara ledakan yang rendah dan dalam tiba-tiba muncul di dalam pusaran, menyebabkan jantungnya melompat dengan keras. Pikiran Xiao Yan bergeser ke arah bagian dalam pusaran dengan cara yang seperti kilat. Situasi kacau yang mirip dengan gunung berapi yang meletus jauh di dalam lautan luas menyebabkan semua pori-pori di tubuh Xiao Yan menyusut rapat. Sialan, bisakah api surgawi ini benar-benar bergabung? Xiao Yan tidak bisa menahan kutukan saat dia melihat dua kelompok api kacau berwarna berbeda yang berulang kali memancarkan sedikit ledakan. Pertemuan dua hal ini mirip dengan bubuk mesiu yang bertemu dengan percikan api. Konsekuensi paling langsung adalah bahwa hal itu mengakibatkan ledakan hebat. Namun, kedua hal ini dicampur dengan mantra api, Douqi dalam jumlah yang cukup besar oleh Xiao Yan. Jika tidak, ledakannya mungkin akan lebih dahsyat. Namun, dilihat dari situasinya, ternyata ledakannya juga semakin intens. Tidak lama kemudian,
Ledakan dahsyat itu mungkin akan menghancurkan bagian dalam tubuh Xiao Yan sampai berubah menjadi pecahan. Xiao Yan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya saat dia merasakan gelombang rasa sakit berkedut intens yang dipancarkan dari pusaran. Pikirannya bergerak dan Douqi yang kuat melonjak keluar dari seluruh tubuhnya seperti air banjir. Akhirnya, itu mengikuti rute mantra api saat mulai beredar sebelum dituangkan tanpa henti ke dalam pusaran. Mereka kemudian ditambahkan ke dalam dua kelompok api berwarna yang suara ledakannya menjadi lebih keras dan lebih jelas. Tindakan Xiao Yan ini adalah satu-satunya solusi yang bisa dia pikirkan. Karena dua jenis api surgawi mengalami kesulitan besar untuk digabungkan, dia hanya akan keluar semua dan menuangkan mantra api Douqi untuk mendamaikan mereka sampai mereka bisa hidup berdampingan. Meskipun ini adalah tindakan menit terakhir oleh Xiao Yan, efeknya cukup bagus. Saat jumlah mantra api Douqi yang tak henti-hentinya dituangkan, suara ledakan di dalam pusaran secara bertahap melemah. Meskipun kedua api ini masih menolak untuk menerima satu sama lain, setiap serangan yang meletus untuk saat ini setidaknya tidak akan terlalu ganas. Pikiran tegang Xiao Yan akhirnya rileks setelah melihat bahwa metode ini efektif. Dia tahu bahwa itu pasti tidak akan menjadi hal yang cepat untuk dua jenis api surgawi untuk bergabung dengan sempurna. Itu sudah merupakan peningkatan yang cukup besar untuk mencegah mereka meletus ke dalam konflik saat mereka bertemu. The Flame Mantra, Douqi masih terus dituangkan ke dalam pusaran. Xiao Yan juga mengerti ini adalah pertempuran yang berkepanjangan. Oleh karena itu, ia memasuki mode pelatihannya dengan cara yang sangat cepat. Setelah itu, dia mengandalkan penyerapan energi luar untuk menyediakan Douqi yang cukup yang dibutuhkan untuk menjaga perdamaian antara api surgawi. Jika itu adalah tingkat penyerapan energi yang dimiliki Xiao Yan di masa lalu. Secara alami tidak akan dapat memenuhi persyaratan seperti itu. Untungnya, bagaimanapun, Xiao Yan saat ini telah maju ke kelas Douwang. Penyerapan Douqi-nya adalah sesuatu yang tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu. Karena itu, ia mampu mempertahankan konsumsi besar ini. Ini adalah pertempuran yang panjang. Xiao Yan pasti akan menang jika dia bisa bertahan. Prasyaratnya, bagaimanapun, adalah tidak ada kejadian drastis atau tak terduga yang terjadi. Konsep waktu juga kabur ketika seseorang berada dalam mode latihan. Dengan demikian, Xiao Yan tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Dia hanya bisa samar-samar merasakan dari dua pencampuran api surgawi di pusarannya bahwa penggabungan ini telah menghabiskan cukup banyak waktu. Tentu saja, itu mungkin menghabiskan cukup banyak waktu, tetapi hasil yang diperoleh Xiao Yan juga cukup hebat. Api hijau dan putih di pusaran, yang tidak bisa mentolerir satu sama lain, sudah menjadi seperti dua slime yang dicampur bersama. Meskipun mereka belum bergabung, jejak merger setidaknya telah muncul. Tubuh Xiao Yan tetap dalam mode latihan. Namun, pikirannya sekali lagi memasuki mode hibernasi itu, membiarkan waktu berlalu begitu saja. Douqi di tubuhnya terus mengikuti rute mantra api, sebelum terbiasa dituangkan ke dalam pusaran, menambahkan sedikit bantuan untuk penggabungan api surgawi. Jangka waktu yang lama diam-diam mengalir. Pada saat tertentu, pikiran tidur Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Dia segera memulihkan kesadarannya. Hal pertama yang dia lakukan adalah memaksa pikirannya untuk muncul di dalam pusaran. Dia meliriknya sebelum kegembiraan liar memenuhi hatinya. Kelompok api hijau dan putih benar-benar terjalin di dalam pusaran. Gumpalan api hijau putih yang telah terjerat untuk jangka waktu yang tidak diketahui di sudut api tiba-tiba memancarkan cahaya redup. Kedua api berwarna perlahan bergerak di tengah cahaya redup sebelum secara bertahap bercampur. Pada saat ini, warna hijau dan putih telah benar-benar menghilang. Menggantinya adalah sekelompok kecil api hijau tua seperti zamrud. Apakah itu mulai bergabung? Xiao Yan menyaksikan gumpalan api hijau tua seperti zamrud dengan kegembiraan liar. Jantungnya mulai melompat intens pada saat ini. Meskipun ini adalah gumpalan api yang sangat kecil, itu merupakan awal yang baik. Selain itu juga berarti bahwa dia tidak mengambil jalan yang salah. Senyum tipis tanpa sadar tergambar di wajah Xiao Yan saat dia melihat kumpulan api hijau putih yang berwarna sangat hijau tua. Semuanya telah memasuki keadaan formal dengan beberapa kejutan, tetapi tanpa rasa takut. Selanjutnya, dia harus diam-diam menunggu dua jenis api surgawi untuk benar-benar bergabung bersama. Meskipun penggabungan semacam ini sangat lambat, sudut awal kesuksesan telah terungkap.
Xiao Yan juga bisa meletakkan batu besar yang tidak nyaman di dalam hatinya. Mungkin, ketika warna hijau putih itu benar-benar berubah menjadi warna hijau tua seperti zamrud, itu akan menjadi saat ketika metode Qi, mantra api, memasuki kondisi matangnya. Pada saat itu, kekuatan bertarung Xiao Yan juga akan sangat melambung. Selain itu, saat dua jenis api surgawi benar-benar bergabung bersama, semacam api baru akan menggantikan api inti teratai hijau dan api hati jatuh. Tentu saja, jenis api yang menggantikannya secara alami akan memiliki efek khusus dari kedua jenis api surgawi. Mungkin, itu bahkan akan lebih kuat. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan antisipasi untuk nyala api baru yang belum lahir ini. Bab 620, Sekuel dari Penggabungan Api Surgawi. Kekaisaran Jiama, bagian barat ibu kota. Sebuah manor yang sangat besar sedang duduk di tempat ini. Gaya manor sangat mirip dengan posisi yang dimiliki klan primer di Kekaisaran Jiama. Seorang wanita, mengenakan jubah ungu pucat berdiri dengan anggun di sisi danau yang tenang dan jernih jauh di dalam manor. Meskipun seseorang tidak dapat melihat wajah wanita itu, punggung ini saja sudah cukup untuk melamun tentang keanggunannya. Mata wanita yang seperti safir itu sedikit linglung saat dia melihat riak cahaya yang berkilauan di danau. Wajah cantiknya yang berbentuk melon mempesona dan mengharukan. Tubuh yang indah itu, yang terbungkus oleh jubah ungu yang mewah, menonjol dan cekung dalam proporsi yang sempurna, memancarkan daya pikat yang matang dan berair. Keke, apakah kamu memikirkan anak kecil itu? Sebuah suara tua menggoda tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Wanita itu terkejut saat dia buru-buru memutar kepalanya. Semburat samar muncul di wajahnya ketika dia melihat lelaki tua yang tersenyum itu berjalan mendekat. Dia berbicara dengan suara kesal yang indah, "Hai tua, kamu menggoda Ya Fei lagi." Mendengar pidatonya sendiri, orang ini mengejutkan Ya Fei yang memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Xiao Yan saat itu. Mengalihkan pandangan ke pria tua berjubah biru, penampilannya adalah rekan pertempuran Xiao Yan saat itu. Kaisar Es, Hai Bodong. Hai Bodong tersenyum dan berjalan mendekat. Tangannya yang keriput menepuk bahu Ya Fei sebelum dia segera berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya mengamati bagian tengah danau. Dia terdiam sesaat sebelum menghela nafas. Aku ingin tahu bagaimana keadaan anak kecil itu. Sudah hampir 3 tahun sejak dia meninggalkan Kekaisaran Jiama. Petik 2. Ya Fei mengangguk ringan sebelum dia tersenyum dan berkata, orang itu mungkin tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, tetapi dia sebenarnya sangat licik. Hai tua tidak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Keke, aku tidak khawatir. Saya pikir orang itu akan menjalani kehidupan yang lebih menarik daripada orang lain. Hai Bodong tersenyum. Ekspresinya segera tenggelam, namun, orang itu tampaknya sangat menghormati klannya. Sekarang, klan Xiao telah dikejar oleh Sekte Awan Berkabut di Kekaisaran Jiama sampai mereka seperti anjing yang kehilangan rumah. Jika kita tidak diam-diam membantu mereka, kemungkinan semua anggota klan Xiao di Kekaisaran Jiama akan benar-benar menghilang. Petik 2. Saat itu, Xiao Li berkata bahwa dia ingin pergi ke Akademi Jianan untuk menemukan Xiao Yan. Aku ingin tahu apakah dia berhasil tiba. Mengingat karakter Xiao Yan, kemungkinan dia akan segera bergegas kembali jika dia tahu bahwa bencana besar telah menimpa klan. Melihat kedamaian saat ini, jangan bilang bahwa Xiao Li tidak menyampaikan berita itu. Hai Bodong bergumam. Lebih baik dia tidak kembali. Meskipun dia memiliki bakat pelatihan yang cukup bagus, itu benar-benar terlalu sulit jika dia ingin bersaing dengan makhluk besar seperti Sekte Mystic Cloud. Saya harap dia bisa bertahan lebih lama. Dia masih muda dan punya banyak waktu untuk membalas dendam. Ya Fei menyipitkan mata bunga persiknya yang menyihir saat dia tertawa lembut. Ya Fei telah mendapatkan kekuatan sebenarnya atas kendali klan primer selama tahun-tahun ini. Selain Hai Bodong yang ada di depannya, kemungkinan tidak ada lagi orang di klan yang memiliki reputasi yang bisa melebihi miliknya. Dia mungkin mendapat dukungan dari Hai Bodong, tetapi mampu mengatasi ke tingkat seperti itu meskipun seorang wanita berarti bahwa kemampuannya adalah sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi. Jaringan informasi yang dia kembangkan selama bertahun-tahun ini pada dasarnya tersebar di seluruh Kekaisaran Jiama. Dia bahkan jelas menyadari setiap tindakan dari Sekte Awan Berkabut. Bagaimana mungkin wanita seperti itu menjadi orang biasa? Meskipun dia tidak berpengalaman dalam hal Doqi, tapi siapa bilang seseorang tanpa Doqi tidak bisa berdiri di atas orang lain? Kamu juga tahu.
Bahwa dia masih muda dan menjadi impulsif adalah hak khusus anak muda. Hai Bodong tersenyum sebelum tiba-tiba berbicara, saya telah mendengar bahwa Anda telah mengatur agar beberapa anggota klan Xiao berada di ibu kota. Tempat ini sangat dekat dengan Sekte Mystic Cloud dan mungkin tidak cocok. Tangan halus seperti batu giok putih Ya Fei secara acak memetik bunga yang memanjang dari pohon di sampingnya. Dia tersenyum sedikit dan berkata, Sekte Mystic Cloud sedang mencari dengan intensitas tinggi di kota-kota lain. Ibu kota adalah wilayah di mana keluarga kekaisaran memiliki akar yang dalam. Bahkan jika itu adalah sekte awan berkabut, mereka tidak akan berani terlalu lancang. Menambahkan beberapa taktik klan primer kami, Sekte Mystic Cloud tidak akan menyadari jejak mereka. Terserah kamu. Anda jauh lebih baik dalam hal ini daripada kami sesepuh. Hai Bodong menggelengkan kepalanya. Tatapannya segera beralih ke langit timur. Puncak gunung yang menjulang tinggi yang menembus awan sebagian terlihat di tempat itu. Dia merajut alisnya rata-rat, aku benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Yun San, lelaki tua yang tidak akan mati itu. Bahkan jika dia memiliki dendam dengan Xiao Yan, dia tidak perlu benar-benar menyerang klan Xiao, kan? Apa gunanya tindakannya selain membuat marah Xiao Yan? Ya Fei merajut alisnya dengan erat dan bermain dengan bunga di tangannya. Dia bergumam, menurut penyelidikan saya menemukan bahwa Mystic Cloud Sekte tampaknya mencari sesuatu yang berharga oleh anggota klan Xiao. Apa yang mereka cari? Jangan bilang bahwa Xiao Yan masih memiliki sesuatu yang bisa menarik mereka. Hai Bodong mengerutkan kening dan bertanya. Mata Ya Fei berkedip. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan tertawa pelan, aku juga tidak terlalu yakin. Mungkin itu salah paham. Aduh, Sekte Mystic Cloud sekarang menjadi semakin asing. Dikabarkan bahwa Yun Yun telah dicopot sementara dari posisinya sebagai pemimpin sekte. Saat ini, Sekte Mystic Cloud berada dalam kendali Yun San. Orang tua yang tidak akan mati ini tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Hai Bodong menghela nafas lagi sambil menyuarakan pikirannya. Memang ada beberapa perubahan, aktivitas mereka saat ini semakin besar. Bahkan keluarga kekaisaran menjadi agak cemas. Mereka telah mengirim cukup banyak mata-mata untuk memantau Sekte Mystic Cloud. Ini benar-benar berbeda dari cara Sekte Mystic Cloud menangani hal-hal di masa lalu. Ya Fei juga menganggukkan kepalanya. Meskipun Sekte Mystic Cloud kuat di masa lalu, mereka tidak peduli dengan hal-hal biasa. Sekarang, bagaimanapun, aku tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan, hihi, tunggu saja. Saya ingin melihat berapa lama lagi mereka bisa menjadi sombong. Saya memiliki keyakinan yang sangat besar pada anak kecil itu. Lain kali dia melangkah ke kekaisaran ini mungkin saat Sekte Mystic Cloud terbalik. Hai Bodong mengangkat kepalanya saat melihat puncak gunung yang menjulang tinggi yang menembus awan saat dia tertawa dengan cara yang aneh. Selain itu, aku punya firasat bahwa hari ini tidak lama lagi. Dunia merah cerah masih tak bernyawa. Tempat ini sesunyi zona mati dengan pengecualian suara yang dipancarkan dari aliran magma. Jika tatapan seseorang menembus magma, seseorang akan menemukan sekelompok api berwarna putih yang menarik perhatian melayang perlahan di kedalamannya yang luas. Dua tubuh telanjang samar-samar terlihat di dalamnya. Penggabungan dua jenis, api surgawi, sangat lambat dan memakan waktu lama. Namun, terlepas dari seberapa lambat seseorang berkembang, akan ada saat di mana seseorang pada akhirnya akan mencapai akhir. Pada saat itu, bunga-bunga akan terbuka dengan kehangatan musim semi, dan seseorang akan menembus kepompongnya dan berubah menjadi kupu-kupu. Pikiran Xiao Yan melayang melamun. Pada saat tertentu, suara yang sedikit tidak biasa tiba-tiba tetapi diam-diam dipancarkan dari pusaran. Ketika suara yang tidak biasa ini muncul, aliran Douqi di dalam tubuhnya tiba-tiba berhenti. Xiao Yan perlahan memulihkan kesadarannya. Dia awalnya mengamati sekelilingnya sambil bingung sebelum pikirannya segera bergerak dan situasi di dalam pusaran muncul di hadapannya. Pikirannya baru saja memasuki pusaran ketika cahaya hijau tua yang hangat melintas. Pikirannya menyapu dan kegembiraan yang merembes jauh ke dalam tulangnya perlahan naik dari hati Xiao Yan. Campuran api hijau putih awalnya dalam interior Douqi benar-benar menghilang. Menggantinya adalah semacam nyala api hijau tua seperti zamrud. Gugusan api ini mengalir perlahan. Sekilas, itu tampak seperti magma berwarna zamrud. Namun, magma ini tampak agak enak, seperti nektar. Apakah saya berhasil? Hati Xiao Yan terkejut saat dia mempelajari kumpulan api hijau tua.
Itu lama kemudian sebelum dia akhirnya menghirup udara dalam-dalam. Jantungnya segera mengeluarkan raungan liar yang sunyi. Berapa banyak yang telah dia korbankan untuk hari ini? Berapa lama dia menunggunya? Sebuah kemerahan ramping juga muncul di mata Xiaoyan di atas raungan keras di dalam hatinya. Kelembaban perlahan menyerbu matanya. Saat itu, dia telah diusir dari kekaisaran Jiama seperti anjing, yang telah kehilangan rumahnya, sebelum menjalani perjalanan panjang ke Akademi Jianan. Bahkan pada saat dia mendengar bahwa klannya dihancurkan, dia masih mengatupkan giginya dan menelan penghinaan itu di dalam hatinya. Apakah daya tahan itu bukan karena hari ini? Raungan di dalam hati Xiaoyan perlahan menghilang. Emosinya yang gelisah berangsur-angsur menjadi tenang. Dia mengendalikan gugusan api hijau tua dengan pikirannya sebelum menuangkannya ke dalam roh penerimaan kecil di dalam pusaran. Xiaoyan hanya menghela nafas lega setelah api hijau tua itu benar-benar dituangkan ke dalam roh penerimaan. Jenis api kedua ini akhirnya berhasil disempurnakan olehnya. Hati Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan yang sulit untuk dijelaskan. Namun, saat dia akan mundur dari mode latihannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa roh penerimaan, yang baru saja dituangkan api hijau tua, tiba-tiba mulai bergetar hebat. Hanya apa yang terjadi? Jangan bilang itu sekuel dari penggabungan api surgawi. Saat itu, guru memang menyebutkan bahwa mungkin ada beberapa masalah yang muncul setelah penggabungan api surgawi. Jangan katakan, hati Xiaoyan tampak dicengkeram erat oleh tangan besar yang tak terlihat. Dia tidak berani membayangkan kegilaan seperti apa yang akan dia alami jika beberapa kejadian tak terduga terjadi pada menit terakhir ini. Saat hatinya menjadi sangat tidak menentu, lompatan roh penerimaan tiba-tiba berhenti. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa api jahat yang tidak biasa tiba-tiba menyebar dari dalam roh penerimaan, sebelum akhirnya menyebar ke setiap bagian tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Api jahat yang tidak biasa ini tidak memiliki bahaya khusus untuk Xiaoyan. Namun, itu menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan terasa agak panas. Situasi semacam ini mirip dengan ketika mengkonsumsi jenis afrodisiak ampuh tertentu. Sial, masalah kecil itu sebenarnya adalah hal ini. Xiaoyan mengutuk dengan lembut. Douqi mengalir liar di dalam tubuhnya dalam upaya untuk menekan api jahat itu. Namun, nyala api ini cukup keras kepala. Semakin Xiaoyan menekannya, semakin besar pembalasannya. Oleh karena itu, setelah hanya beberapa pertukaran, mata Xiaoyan benar-benar dipenuhi oleh kemerahan yang cerah. Aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Xiaoyan terengah-engah seperti banteng saat dia berdiri. Alasannya akhirnya ditekan oleh keinginannya. Mata merah cerah itu menyapu ke segala arah sebelum tiba-tiba berhenti pada keindahan menyihir telanjang yang indah tidak jauh. Tenggorokan Xiaoyan berguling. Wajahnya tampak terbakar saat dia perlahan berjalan menuju Ratu Medusa yang matanya tertutup rapat. Jika Xiaoyan terjaga, dia tidak akan pernah berani melakukan hal yang tidak senonoh terhadap Ratu Medusa yang temperamental itu bahkan jika dia menggandakan keberaniannya. Namun, pada saat ini, pikirannya dipenuhi oleh nyala api yang jahat dan sudah benar-benar melupakan alasan dia takut. Xiaoyan mengambil langkah lambat saat dia mendekati Ratu Medusa. Yang terakhir tampaknya samar-samar merasakan sesuatu. Roh di atas kepalanya benar-benar menjadi tenang. Dia tiba-tiba membuka matanya, menembakkan tatapan yang dipenuhi dengan niat membunuh dingin yang pekat ke arah Xiaoyan. Apakah kamu mencari kematian? Roh itu dengan cepat memasuki tubuhnya, dan mata Ratu Medusa yang tertutup rapat langsung terbuka. Murid-murid panjang yang menyihir itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Xiaoyan yang mendekat sementara dia berteriak dengan keras. Setelah kehilangan akal sehatnya saat ini, Xiaoyan membiarkan tangisan Ratu Medusa yang dipenuhi dengan niat membunuh memenuhi telinganya tanpa mendengarkan. Wajahnya memerah, dan napasnya seberat banteng. Ratu Medusa dengan dingin menyaksikan Xiaoyan semakin mendekat. Saat berikutnya, niat membunuh akhirnya melintas di matanya. Dengan lambaian tangannya yang halus, sebuah energi menggumpal dan membentuk gaun berwarna merah di permukaan tubuhnya. Setelah itu pilar 7 warna keluar dari jarinya dan menabrak dada Xiaoyan. Namun, pada akhirnya, itu hanya menyebabkan tubuhnya menjadi lesu sesaat. Sialan, Ratu Medusa awalnya tercengang saat dia menyaksikan serangan yang tiba-tiba menjadi jauh lebih lemah. Dia segera mencapai pemahaman. Karena semangatnya baru saja menyelesaikan penggabungan, dia tidak dapat melepaskan bahkan setengah dari kekuatannya sebelumnya.
Oleh karena itu, Ratu Medusa saat ini berada pada saat terlemahnya. Mengaum. Raungan rendah dan dalam meletus dari tenggorokan Xiaoyan. Mata merah cerah itu membawa nyala hasrat saat mereka menatap tubuh cantik Ratu Medusa, yang cukup untuk membuat pria manapun menjadi gila. Dia melambaikan tangannya dan lingkaran api hijau tua menyala, mengikat tangan Ratu Medusa dengan kuat. Pada saat ini, Xiaoyan tidak lagi berniat memperlakukan wanita ini dengan baik. Dia bahkan benar-benar mengabaikan bagaimana pergelangan tangan seperti batu giok Ratu Medusa dibakar oleh api hijau tua sampai lingkaran merah terbentuk. Xiaoyan berdiri di depan Ratu Medusa. Ekspresinya memerah saat dia melihat ke bawah pada ratu yang tidak pernah memberinya pandangan yang bagus, dari atas. Xiaoyan, jika kamu berani melakukan hal itu padaku, ratu ini pasti akan merobek tubuhmu menjadi 10.000 keping setelah kekuatanku pulih. Bahkan pada saat ini, Ratu Medusa yang sombong tidak menunjukkan kelembutan sedikitpun. Gigi peraknya terkatup sementara nada suaranya padat dan dingin. Xiaoyan saat ini secara alami tidak mengindahkan ancaman seperti itu oleh Ratu Medusa. Tenggorokannya sekali lagi mengeluarkan raungan yang rendah, dalam, dan liar. Segera, kemerahan cerah di matanya tumbuh lebih liar. Dengan lompatan, tubuhnya menjadi seperti harimau buas dan ganas yang menekan tubuh indah Ratu Medusa di bawahnya. Tangannya menari-nari liar saat suara jelas dari gaun yang robek muncul di dunia magma ini. Tindakan intim sedang diam-diam dilakukan di dalam magma berwarna darah. Sayangnya, tidak ada yang beruntung untuk menyaksikannya.